Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Silakan Universitas dianalisis. Negeri Jakarta sah. Silakan Di dianalisis. sini Ella. ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Lintasan Dan stempel. ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan Bisa ini bukan dianalisis. ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya, bukan Jadi, Surya Roy. nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sartono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan uji. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara Sudut Pandang dan hari ini bersama gua Belmondo Scorpio dan hari ini juga gua ditemani oleh senior gua, abang gua, panutan gua, petinggi dari tinggi, siapa lagi kalau bukan Sigit Widodo MSI dan Dede Prayudi MSc. Wah, pakai gelar. Mantap ya. Serem ya. Biar Serem, agak orang serem, tahu serem, pendidikan serem. kita jelas. Iya, Ijazah iya, juga iya. jelas. Iya. Iya, Cuman iya. harus ada kandidat doktornya. Kandidat dong. doktor. Iya, Ah, Dua-duanya kandidat doktor. Kita doakan berhasil dan lolos. Amin, lolos. Mantap. Amin. Oke, kita mulai dari orang yang juga suka mempermasalahkan ijazah juga nih. Siap. Tentu saja yang lain tidak bukan adalah Roy Suryo Iya. yang selalu mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Sedangkan kabarnya kayaknya ada masalah juga dengan ijazahnya. Hmm. Nah, Oh. Bro Sigit banyak tahu nih Bro Ki tentang Iya, itu. iya. Bro Sigit boleh dong ceritain Nggak, dong. cuman Iya, iya. intermezzo sedikit ini jangan-jangan Bro Koko nggak mau datang sini karena mau membahas Roy Suryo. Iya. Bosen Makanya kayaknya dia. Iya, Hmm. makanya sekarang Iya. digantikan Tapi ijazah oleh Iya, iya. Bro Koko Mas Belmondo. aman-aman aja ya. Ijazah asli dia. Asli. Saya Oke. nggak ikutan. Oke, silakan Bro Sigit gimana Oke. tuh? Jadi ini menarik ya, apa namanya, perkembangan yang terjadi dalam kasusnya Roy Suryo gitu ya. Selain sidangnya sendiri, yang nanti mungkin Bro Uki yang mau cerita nih tentang sidangnya yang peradilan ditolak ya yang kedua. Tapi ini satu hal yang menarik gini. Hari-hari ini itu ijazah S3-nya Mas Roy Suryo itu dipermasalahkan oleh beberapa orang gitu. Jadi kalau menurut saya ini yang namanya hukum karma Mas Roy. Jadi Mas Roy itu sama saya sama-sama orang Jawa, kita percaya ada hukum karma ya Mas ya. Bahwa kalau kita berbuat baik kita akan mendapat kebaikan, kalau kita berbuat buruk akan mendapat keburukan gitu Pak Mas. Jadi saya melihat ada hukum karmanya nih Mas Roy. Nah sekarang yang sedang dipermasalahkan oleh netizen itu adalah ijazahnya Mas Roy Suryo. Ada dua hal yang saya lihat banyak beredar di media sosial dan lumayan naik lagi setelah sebelumnya sempat turun ya isu tentang Roy Suryo di media sosial. Ini lumayan naik lagi. Yang pertama adalah katanya Mas Roy Suryo ini sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk lulus S3. Karena ketika sedang pendidikan S3, Mas Roy Suryo menjadi terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi Mas Roy Suryo itu masuk kuliah S3 itu 2016. Di mana kampusnya tuh Bro Sigit? Di Universitas Negeri Jakarta, di Oh, UNJ. UNJ. Pasar Minggu. Bukan Pasar Minggu, apa namanya? Matraman ya? Oh iya yang Jaktim tuh. Iya, Jaktim. Nah, jadi 2016 Mas Roy masuk. Lulusnya itu kalau saya lihat di data terakhir itu Januari 2024. Jadi 7,5 tahun. Nah di tengah-tengah kuliahnya itu Mas Roy itu sempat menjadi terpidana kasus yang penistaan agama itu loh. Yang mengubah wajah stupa Borobudur. Nah itu berkekuatan hukum tetap, sudah sampai ke MA juga, kasasinya ditolak, jadi sudah menjadi terpidana dan di penjara selama 9 bulan saat itu. Katanya ada surat keputusan rektor, ini saya juga belum terkonfirmasi sebetulnya, ada surat keputusan rektor UNJ yang menyatakan bahwa kalau mahasiswa itu terpidana tetap, terpidana yang sudah
ini hukum tetap, memiliki ketetapan hukum tetap, dia harusnya DO, katanya begitu. Itu satu hal. Yang kedua, ini yang terbaru, ada yang bilang bahwa disertasinya Mas Roy Suryo ini banyak plagiasinya. Jadi ini menarik nih. Jadi Mas Roy Suryo itu kan lulus sidang tertutupnya itu Januari 2024. Kemudian sudah diwisuda di 2024 juga Maret, 2 bulan setelah lulus dia wisuda gitu. Tapi ijazahnya belum diambil, satu. Yang kedua, disertasinya belum diupload ke websitenya UNJ. Nah setelah saya cek itu memang disertasinya baru diupload tanggal 13 Juli kemarin. Tahun 2026. 2026. Jadi Senin minggu lalu. Kemudian ijazahnya baru diambil oleh Mas Roy itu tanggal 16. Juli 2026. 2026. Jadi Artinya disertasi diupload dan juga ijazah S3 diambil itu setelah ada yang meribut-ributkan. Betul. Setelah viral diributkan masalah status Mas Roy S3 Mas Roy di UNJ, baru diupload dan baru diambil ijazahnya. Alasannya apa saya nggak tahu ya. Kenapa baru diambil setelah 2,5 tahun lulus gitu. Kalau saya sih biasanya ya kalau udah lulus ya diambil aja, apalagi udah wisuda kan. Itu yang agak aneh di situ. Tapi ya saya sendiri sebetulnya tidak terlalu mempertanyakan keabsahannya ya. Saya percaya pada institusi pendidikan, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan UNJ pasti punya mekanisme yang sudah dijalankan gitu. Dan yang kedua nih, Mas Roy itu setelah di-upload disertasinya di websitenya repositori UNJ ini, itu ada yang download. Terus dicek similarity, pakai similarity test, pakai Turnitin lah standar di Indonesia ya, pakai Turnitin. Katanya bab 4-nya banyak sekali yang plagiasi. Banyak nih berapa persen? Katanya hampir semuanya kalau menurut menurut netizennya ya menurut orang yang mempermasalahkan ini ya. Tetapi gini, saya sendiri sebetulnya mencoba berbaik sangka ya. Sebentar. Plagiasi itu adalah nyontek. Ya. Nyontek tanpa dibubuhi kode referral. Betul. Ya, referensi. Misalnya kalau kita mengutip seseorang boleh. Cuman kemudian kita taruh di situ kalimat ini dibunyikan oleh siapa, di terbitan yang berjudul apa, penerbitnya siapa, tahun berapa. Biasanya begitu. Dan ya. Ada maksimalnya kan. Ada maksimalnya. Biasa parafrase juga. Parafrasa bisa. Oke. Kalau misalnya dia tidak melakukan itu, atau kemudian dia melakukan ngutip-ngutipnya terlalu banyak, apalagi tidak kemudian dibubuhi yang tadi saya sebutkan, maka disebutnya nyontek atau plagiarism, plagiasi dalam bahasa Indonesia. Lanjut, Mas Sigit. Jadi kan dicek sama pakai Turnitin nih. Cuma saya mencoba berbaik sangka ya. Itu kan sudah 2,5 tahun setelah Mas Roy lulus, baru dicek. Mungkin saja Turnitin sudah memasukkan disertasinya Mas Roy itu ke database-nya, sehingga ketika dicek, oh iya oke lah, ada kemiripan dengan yang ada di database. Makanya sebetulnya seharusnya memang dicek secara lebih detail nih. Ini bener plagiasi atau Turnitinnya bias karena udah kelamaan. Biasanya kan Turnitin ini ngecek sebelum disidang. Sebelum disidang biasanya kampus itu mensyaratkan antara 10-20%, ada yang 10%, 15%, ada yang 20%. Kemiripannya nggak boleh lebih lah dari itu. Kalau lebih maka dia nggak boleh sidang, kira-kira gitu. Saya sih percaya seharusnya UNJ sudah melakukan itu di awal gitu. Cuma ketika sekarang dicek lagi katanya bab 4-nya banyak kemiripan. Nah ini harus dicek lagi, artinya ini kan informasi ya. Saya sih berharap dari pihak UNJ bisa menindaklanjuti ini benar apa enggak gitu. Karena kalau benar ya plagiarisme di dunia akademik kan sesuatu yang sangat tercela gitu. Serius sekali. Serius dan tercela sekali. Tercela gitu. sekali. Ya. Di beberapa kampus saya melihat ada dosen-dosen yang sudah mengajar bertahun-tahun karena ketahuan plagiarisme, kemudian dipecat, ada gitu loh. Dan tidak hanya itu, biasanya gelar guru besar apabila memang ada dicabut. Betul. Iya. Tapi UNJ belum buat ini ya, belum buat preskon atau penjelasan lebih lanjut ya Bro Sigit ya? Sepertinya belum ya. Artinya satu yang masalah status kemahasiswaannya Mas Roy pada saat S3 itu
apakah dia atau enggak itu belum ada penjelasan juga. Yang kedua masalah tuduhan plagiarismenya itu juga belum ada lah. Tapi apapun sebetulnya saya balik lagi ini kayaknya hukum karma nih buat Mas Roy ini karena suka mempermasalahkan hal-hal yang nggak penting yang mencemarkan nama baik, menciptakan hoax, ada ijazah palsu dan sebagainya ya karmanya cepat juga nih. Ya. Berarti dalam keyakinannya Bro Sigit nih, Roy Suryo lagi kena karma. Lagi kena karma. Jadi bukan fisik ijazahnya yang disebut palsu, tapi kelulusannya yang kemudian diragukan. Betul. Tapi rangkaian proses kelulusannya itu ya, Iya. karena ada pidana tadi ya. Betul. Oke. Dan lucunya itu kenapa setelah 2,5 tahun baru diupload disertasinya dan baru diambil ijazahnya. Roy Suryo harus jelaskan itu. Dia harus bisa menerangkan itu dan UNJ mungkin lebih bagusnya Preskon juga menjelaskan itu. Iya dong. Jangan sampai reputasi kampus juga tercemarkan di sini. Betul. Di sini kan yang dipertaruhkan adalah kredibilitas kampus. Iya, betul. Iya kan, bahwa kemudian ada per rektor, peraturan rektor yang seolah-olah diignore, tidak dilihat, bahwa seorang terpidana itu otomatis DO ya. Ini kan kemudian membuat image si kampus itu seolah-olah seperti tebang pilih. Nah, kalau sudah benar misalnya ada tebang pilih, kemudian kita tanya siapa yang membolehkan ini untuk terjadi, sementara di peraturan nggak boleh, karena kan tebang pilih umumnya terjadi karena ada suap menyuap, atau karena ada blackmailing atau ancam mengancam. Maka di kasus orang per orang tertentu tebang pilih bisa dilakukan, sementara yang lain nggak bisa dilakukan. Biasanya begitu. Itu memang benar, biasanya begitu. Harus memang ada klarifikasi. Prakteknya biasanya begitu. Masih terkait dengan Roy Suryo, tadi kan Bro Sigit menceritakan tentang ijazah atau proses kelulusan yang sedang Roy Suryo alami saat ini. Kita beralih juga ke topik yang sebenarnya juga dialami oleh Roy Suryo, berbarengan atau paralel, yaitu kasusnya di pengadilan. Yang mana update-nya katanya pra-peradilannya tuh ditolak ya. Ditolak total. Yang kedua ya. Yang kedua. Maksudku kita akan minta penjelasan Bro Ki menceritakan sebenarnya gimana sih pengadilan Roy Suryo ini, Bro. Iya, kalau kita mengikuti sejak awal ya. Sebenarnya jujur, saya itu baru mulai mengikuti clash soal ijazah atau tudingan ijazah palsu ini antara pihak Solo dengan Roy Suryo itu baru tahun 2026 inilah, di awal-awal tahun kemarin ya. Bukan tapi, tahun lalu ya. Bukan. Baru join ya Anda ya? Baru join. Tapi saya kan seorang peneliti ya. Jadi saya lihat betul ini secara kronologis mulainya kapan. Nah, dimulai itu sebenarnya kalau kita melihat Roy Suryonya per se itu di akhir tahun 2024. Bulan Desember. Itu sudah mulai dia dengan beberapa orang gengnya yang sekarang sudah dapat hidayah. Itu sudah mulai melayangkan tudingan ijazah palsu. Yang nggak masuk final banyak itu ya. Yang nggak masuk final. Yang sampai sekarang masuk final kan cuma 2, Roy dan Viva ya. Nah, kemudian pada bulan April 2024 muncul upload ijazah dari yang diklaim ini ijazahnya Pak Jokowi dari kawan kita Mas Dian Sandi, ya kan? Sahabat Bro Ki ya? Sahabat kita semua. Iya. Yang kemudian tudingan itu seolah mendapatkan suntikan vitamin lah, ya kan? Tudingan fitnah ijazah palsu itu seolah-olah mendapat suntikan vitamin. Kenapa? Karena ini ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Wah, ini kurang embos. Wah, ini kurang ini. Wah, ini kurang anu. Kayak gitu loh. Dan tudingan-tudingan tersebut kemudian mengarah kepada kesimpulan bahwa 99,99% ya, kata Mas Roy Suryo, tudingan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, singkat cerita kan kita sudah masuk ke proses pengadilan. Ya. Sejauh ini ya, saya menangkap sebuah kesan kuat bahwa bagi Mas Roy Suryo, negara Indonesia itu bukan negara hukum, tapi negara talk show. Ya. Kenapa bukan negara hukum, melainkan negara talk show? Karena Mas Roy ini menghindari terus. Ya, menghindari proses hukum yang legitimate, yang ajak, yang punya standar-standar operational procedure, melibatkan saksi ya, yang hanya menarik kesimpulan dari fakta persidangan, melibatkan ahli, barang bukti dipaksa untuk kemudian ditampilkan dan lain-lain. Proses pembuktiannya ajak ya. Tapi Mas Roy justru menghindari ini.
Menghindari gimana tuh, Bro Ki? Kan kita bisa sama-sama lihat, ya. Ketika Dr. Tifa sudah mulai masuk ke sidang pokok perkara, Mas Roy memilih untuk pra-peradilan. Ya. Ya, Mas Roy memilih pra-peradilan, kita masih bisa berbaik sangka. Pra-peradilan 1 soalnya, ya kan? Ya. Kita masih bisa berbaik sangka. Oh iya, mungkin beliau ingin menyatakan bahwa ada proses-proses penegakan hukum ini terhadap beliau yang bersifat semena-mena, wajar, ya kan? Apalagi kemudian permohonan beliau sebagian dikabulkan oleh hakim tunggal di pra-peradilan, ya. Sebagian lagi tidak, termasuk yang tidak ini adalah barang buktinya dia minta untuk dibatalkan, ya. Terus nama baiknya untuk kemudian dipulihkan dan lain-lain itu tidak bisa dikabulkan oleh pra-peradilan. Nah, kemudian masuk ke pra-peradilan 2. Ini saya udah mulai agak bergumam sedikit nih. Ya, udah mulai agak bergumam sedikit. Ini orang beneran soal menegakkan rule of law atau aturan penegakan hukum, atau sebenarnya dia hanya ingin buang-buang waktu. Gitu, hanya ingin buying time atau mengulur waktu. Karena sudah muncul di sini nih di kepala saya bahwa dia kayaknya sedang mengorbankan Tifa. Gitu, supaya pokok perkara dijalankan oleh Tifa, beliau mendampingi, kemudian mendapatkan informasi banyak soal dakwaannya Tifa yang kemungkinan besar itu mirip akan didakwakan kepada dia, sehingga timnya juga bisa menyiapkan langkah-langkah antisipatif, kurang lebih seperti itu, ya. Ini udah mulai ada di kepala saya, ya. Nah, pra-peradilan kedua, Mas Roy taunya keok total, ya. Ternyata pra-peradilannya itu oleh hakim yang saya lihat, ya, itu dianggap 2 hal. Yang pertama, ini kebanyakan ini adalah materi persidangan pokok perkara. Karena membahas pasal-pasal yang dikenakan. Gitu, membahas pasal-pasal yang dikenakan. Bapak hakim bilang bahwa itu nanti saja di sidang pokok perkara, karena di persidangan pokok perkara kewenangan hakim, ya, atau kewenangan majelis itu jauh lebih luas untuk membuktikan apa yang Anda ini mohonkan atau gugat lah, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi yang menarik ini yang kesimpulan kedua. Hakim menganggap bahwa upaya pra-peradilan ini hanya upaya untuk mengulur waktu yang dalam bahasa hakim kemarin disebut itu adalah penyalahgunaan proses. Penyalahgunaan proses. Jadi Mas Roy itu menyalahgunakan prosedur hukum untuk hanya mengulur-ngulur waktu. Ya. Kemudian sekarang, ya, setelah pra-peradilan kedua dilaksanakan, gugatannya semuanya ditolak. Mau ada lagi pra-peradilan yang ketiga. Yang ketiga sudah ini juga apa namanya ditunda tuh kalau nggak salah tuh. Ditunda, ya? Ditunda, ya. Ya. Jadi mau ada lagi pra-peradilan ketiga yang isinya adalah beliau ini ingin menuntut ganti rugi kepada negara, ya, atas putusan sidang di peradilan pertama yang menyatakan bahwa penangkapannya itu tidak sah. Gitu, penangkapan tidak sah, otomatis wah saya dirugikan nih. Nah, oleh karena itu saya pra-peradilan lagi deh. Oh, yang minta berapa ratus juta itu, ya? Ya. Oke. Dan penuntutan ganti rugi, yang gugatan ganti rugi ini oleh Mas Roy itu bersifat material, angka nominal, uang. Gitu, ya. Yang menurut saya ini cuman kayak ya udah pra-peradilan pertama Mas Roy kemudian dapat bahan nih. Oke, pra-peradilan kedua udah kami siapkan, cuman kita dapat bahan nih buat yang ketiga. Kayak gitu. Dan betul, Mas Roy kemudian dapat bahan. Nah, kalau misalnya kita runut jauh ke belakang, ya, dari awal ini orang lagaknya itu kan, mana ijazahnya? Kalau memang asli buktikan. Mana ijazahnya? Kalau memang asli buktikan. Nah, di sisi yang lain Pak Jokowi mengatakan bahwa kita akan buktikan, saya akan tunjukkan seluruh ijazah saya bahkan dari SD, SMP, SMA, S1 di forum yang tepat, yaitu pengadilan. Ya. Nah, sekarang forum yang tepat ini kita kan bahkan seluruh pendukung Mas Roy sekalipun juga sedang menunggu. Ya kan, juga sedang menunggu. Tapi yang terjadi apa? Mas Roy-nya anti klimaks. Dan anti klimaks ini sebenarnya sudah mulai nampak sebelum P21. Sebelum P21 kita sama-sama ingat Mas Roy dengan timnya, ya, Bang Refli Harun dan kawan-kawan itu sudah meminta untuk proses hukum ini dihentikan. Ya. Jadi kesimpulan saya, Mas Roy ini sebetulnya menganggap negara ini bukan negara hukum.
tapi negara talk show. Karena apa? Kita bisa sama-sama ngelihat waktu beliau ditersangkakan, ya berstatus tersangka oleh Polda Metro Jaya, ya. Kemudian pengadilan sudah mulai berjalan dan lain-lain. Beliau ini terlihat sekali, ya. Kalau memang harus mengulur waktu untuk tetap tampil di talk show, Yeah. kenapa tidak mengulur waktu aja? Tapi menarik tuh Bro Uki yang masalah talk show nih. Soalnya Risman beberapa waktu yang lalu juga bilang pendapatan Mas Roy itu dari talk show sehari 2 jutaan tuh. Oh sangat mungkin, Iya. sangat mungkin. Maksudnya pendapatan sehari gimana ya Bro Sigit ya? Karena talk show datang ke talk show di televisi, di Oh, mana, beneran It- talk show dalam konteks yang benar. Iya, dan itu sangat mungkin. Jadi begini, kalau kita tampil di sebuah televisi swasta, ya, Oh, dapat honorium gitu ya? Iya, ini honorium gitu ya. teman-teman sudut pandang saya kasih tauin ya. Saya pernah juga bolak-balik TV swasta, TV pemerintah, ya. Kalau kita tampil sebagai narasumber, itu ada 2 tipologinya. Iya. Narasumber untuk segmen berita, Iya. atau narasumber untuk acara diskusi. diskusi talk Nah, show. kalau untuk segmen berita umumnya itu 750 ribu, ya. Oke. per sekali datang. Oke. Umumnya itu 2 sesi. Ya. 2 sesi itu berarti sesi 1 potong iklan, kemudian terus sesi 2. Nah, ini umumnya antara 15 sampai 20 menit. Oke. Itu 750 ribu, ya. Akan tetapi kalau tipologi kedua, ini durasinya agak panjang nih. Antara 1 jam sampai 1,5 jam. Ini honornya itu antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta. Ya. Ya, Nah, ya. bayangkan menjadi seorang Roy Suryo, ya, seseorang yang ingin menjadikan, ya, menurut pendapat pribadi saya, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara talk show ini, ya, dalam sehari dia bisa tampil di banyak sekali talk show, ya, dengan persiapan-persiapannya. Di kesempatan sebelumnya di sudut pandang saya pernah mengatakan bahwa Mas Roy ini true performer, ya. Ya. Dan ternyata memang menurut saya dia ingin atau dia menganggap Indonesia adalah negara talk show. Makanya ketika di talk show itu niat sekali. Selalu ada kaosnya untuk dipamerkan. Ya. Modal lah ya. Modal. Ya. Selalu ada props-propsnya. Atau misalnya print out gambar sesuatu untuk kemudian dieksibisikan. bawa ya. wayang gitu ya. Kadang pernah yang membuat saya terkejut, itu beliau membawa wayang. Iya. Ya. Saat itu ada saya di situ. Di iNews waktu itu. Dia Iya, membawa wayang. Iya. Ya. Dan Propnya keren lah. keren sekali. Ada tatrikal gitu ya. Sangat Iya. teatrikal. Dan ketika kita berbicara soal talk show, Mas Roy ini betul-betul rajin, ya, betul-betul memukau mata, betul-betul menghibur, Yeah. betul-betul menjadikan diskusi politik atau diskusi hukum ini menjadi diskusi-diskusi yang enak untuk diikuti alurnya. Memang beliau itu performer. Menghibur lah. Iya, Menghibur, sangat ya. menghibur sekali, ya. Tapi kalau kita bicara soal, ya, proses hukum, penegakan hukum yang merupakan bagian dari konsekuensi yang dia lakukan ketika dia sedang talk show itu, Iya. beliau mendadak masuk angin, Hmm. ya, menghindari pokok perkara. Ya. Ya. Tapi ketika menghindari pokok perkara dengan melakukan pra peradilan ini, beliau mendapatkan banyak sekali waktu untuk kemudian ikut talk show terus, ikut talk show, Dia menikmati itu jangan-jangan. ikut Iya, iya, podcast, iya. ya. Masih dibayar berarti. Ya, Iya. betul. Dan saya masih ingat ketika Mas Roy itu masih berstatus tersangka, ya, dan kasusnya ini belum masuk ke P21 terus ke pengadilan. Beliau ini kan rajin banget ini. Untuk sebulan sekali wajib lapor. Iya. Ya. Menurut saya sekali lagi ini bukan soal hukum, Hmm. tapi ini soal supaya beliau nggak ditahan. Hmm. Kenapa? Itu penting. Ya. Karena talk show. Ya. Kalau beliau nggak ditahan, beliau bisa ikut talk show Hmm. yang beliau inginkan itu, yang sehari bisa sekian kali. Iya. Nah, inilah dia saya katakan bahwa menurut saya Mas Roy ini melihat Indonesia itu bukan negara hukum, melainkan negara talk show. Iya. Gitu. Gini juga Bro Sigit. Ini Iya. terkait dengan Roy Suryo juga, Bro. Bro Ki. Kan gini ya. Dia ini kayak meresapi untuk sangat tidak menyukai Pak Jokowi gitu. Dia mencari ijazahnya, ngomongnya lantang tentang ijazah palsu, A, B, C dan segala macam. Ke makam orang tua Pak Jokowi. Ke makam orang tua Pak Jokowi, maksudnya banyak sekali. Kayaknya Pak Jokowi di hatinya itu gelap betul gitu, nggak ada Iya, cahaya iya, sedikit pun ini. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua,
kayak Bro Ki bilang talk show, kalau bahasaku sirkus. Ini kan banyak sekali sirkusnya. Dan sirkus-sirkus yang dilakukan Roy Suryo ini kan adalah sirkus yang sebenarnya kalau menjadi tontonan publik, kelasnya tuh sampah banget gitu. Nggak ada pencerdasan di sana, isinya ngamuk-ngamuk nggak jelas, marah-marah, teriak-teriak. Ini sesuatu yang absurd lah. Ini kalau tontonan gue di umuran gue nih tontonan yang nggak layak ditonton nih. Kalau ada komisi penyiaran Indonesia harusnya ini udah dicekal, nggak usah ditampilkan karena nggak ada nuansa mendidiknya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kan hari ini sirkusnya jalan terus, tontonannya jalan terus. Yang harusnya diperhatikan juga quote unquote untuk pemerintahan Pak Prabowo adalah penegakan hukumnya kayak jadi main-main jadinya. Ini kayak ini orang main-main ini sama negara nih, maksudnya ngulang, ngulang ini A B C D F G segala macam. Sehingga yang awalnya kita dia akhirnya jadi tersangka, akhirnya kasusnya mau jalan adalah pra peradilan lagi. Berkali-kali segala macam. Sehingga gua dulu sebelum Bro Ki join bahas isu Roy Suryo 2026, 2025 gua bersama teman-teman Cokro TV udah join duluan. Sehingga gua udah agak khatam masalah Roy Suryo dan teman-temannya. Sehingga cukup memuakkan sebenarnya untuk jadi bahan tontonan. Tapi di satu sisi adalah kayak yang Bro Ki bilang, kalau Roy Suryo ini sering talk show hadir atau kita membicarakan dia segala macam, entah mengapa penontonnya juga tinggi. Aku juga heran itu. Nah, benar nggak? Benar ya. Terkait ijazah Jokowi, terkait Roy Suryo dan segala macam. Padahal kita tahu substansinya di situ aja. Menurut pandangan Bro Sigit yang mau aku tanyakan adalah seberapa panjang lah pembicaraan tentang Roy Suryo ini dan kira-kira kapan sih berakhirnya? Kan ngulang-ulang aja ini. Oke, tapi sebelumnya saya lupa ada satu hal nih, Mas Bel, yang menarik, yang juga jadi jadi bahan netizen nih. Apa tuh? Disertasinya Mas Roy sendiri. Disertasinya saya baca ya judulnya ya. Baru sedikit download. Ada di UNJ kan. Pengaruh pemberdayaan dan kecerdasan emosional terhadap inovasi serta implikasinya pada organizational citizenship behavior pegawai BPJS Kesehatan. Ini disertasi ilmu manajemen, ilmu ekonomi. Oke. Jadi Mas Roy itu S3-nya kalau memang itu dianggap sah, S3-nya itu manajemen. S2-nya itu Mas Roy itu manajemen ilmu kesehatan kalau nggak salah. S1-nya komunikasi gitu ya. Terus kenapa dia bisa menyatakan bahwa satu ijazah itu sah atau tidak dari melihat gitu ya. Dia nggak punya sebetulnya keahlian di bidang itu, tidak ada kepakaran yang diakui secara akademis di bidang itu gitu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya ini sampai kapan? Saya sepakat dengan Bro Ki. Ini performer aja gitu. Dia cuma perform tanpa ada dasar keilmuan sama sekali, tanpa ada kepakaran sama sekali, tapi terus mengaku saya pakar telematika yang bisa menilai ijazah itu asli atau tidak. Bahkan dia bilang 99,99% palsu. Padahal nggak jelas gitu kan. Yang disertasinya seperti itu ya judulnya ya. S2-nya juga ilmu kesehatan, S1-nya komunikasi, terus dia dasarnya apa gitu. Sehingga mungkin juga masyarakat harus paham bahwa ini nggak jelas nih, tuduhannya nggak jelas, sehingga yang bisa menghentikan kan masyarakat sendiri. Masyarakat masih mau dengerin atau enggak gitu. Orang yang asal ngomong tanpa ada dasar sama sekali ini gitu. Masalahnya kan ijazahnya Pak Jokowi udah selesai. Ketika rektor UGM udah menyampaikan bahwa Pak Jokowi memang kuliah di sini, memang lu itu udah selesai sampai di situ. Udah selesai ya betul. Dan yang dipermasalahkan juga nggak pernah jelas. Apakah intrinsik ijazahnya yang dipermasalahkan atau substansi kelulusannya yang dipermasalahkan? Kan nggak pernah jelas kan? Sehari dia bilang ijazahnya ini nggak ada embos segala macam, artinya intrinsik ijazah. Fisik ijazahnya. Fisik ijazah. Atau besok lusa tiba-tiba udah di UGM beliau ini kan mempermasalahkan, lah kok katanya lulusan sini, kok ininya begini, skripsinya begini, KKN-nya palsu begini, and the blah. Sementara kalau intrinsik ijazah yang dipermasalahkan sudah diuji di Puslap 4, di Mabes Polri, di Reskrim, dan sudah dikatakan identik. Sementara kalau substansi kelulusannya yang dipermasalahkan, UGM juga sudah mengatakan bahwa beliau itu lulusan sana S1 Kehutanan. Feelingku Bro Ki, ijazah S1 dipermasalahin. Karena memang gak suka aja sama Pak Jokowi. Setelah ijazah S1 nanti ijazah SMA.
Iya. nanti ijazah SMP, nanti ijazah SD. Iya. Ini nanti akta kelahiran pun ditanyain. Kalau Iya, iya. tipikal Kayaknya pertanyaan kayaknya memang hatersnya Pak Jokowi sampai ke situ ya. Sampai dulu ada foto yang mirip Pak Jokowi tahun 55 dibilang itu fotonya Pak Jokowi gitu ya. Foto PKI. Iya, Iya, foto PKI iya, ya. iya, iya, Waktu iya. pemilu 1955 gitu. Iya, iya. Padahal Pak Jokowi belum lahir waktu itu kan Betul. jadi dia menganggap Pak Jokowi mutan gitu ya. ya. Iya, iya. Ini kan udah ngawur gitu loh. Iya. Menurutku apa ya? Individu seperti Rosuryo atau Tifa atau gengnya lah. Menurutku haters kalau memang ada di Republik ini ya wajar. Tapi ini kayaknya udah akut banget gitu. Iya, iya, Sehingga hal-hal yang nggak substansinya nggak jelas juga kita tanya masalahnya apa, dia juga kemana-mana penjelasannya. Dan nggak ada logikanya sama Nggak sekali. ada tuh. logikanya Iya. sama sekali. Tapi kalau kita berbicara Mas Roy Suryo dengan Dr. Tifa, ini kita bicara dua orang yang sekarang sedang memiliki agenda yang sama, tapi untuk tujuan yang berbeda sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau Dr. Tifa, ini kita harus akui sajalah. Dr. Tifa 3-4 tahun yang lalu, ya, kalau Anda sudah mengenal beliau dari media sosial, Ya. Anda pasti menilai bahwa beliau ini hanya sekedar pendukung Pak Anies yang fanatik, pembenci Pak Jokowi yang fanatik, Iya, iya. ya. Dan dua emosi ini kan melebur di satu kelompok atau kolam yang sama, ya. Pendukung fanatik Pak Anies, pembenci fanatik Pak Jokowi, Ya. kan kayak begitu. Dan saya kemudian tidak pernah melihat Dr. Tifa memiliki substansi apapun sebetulnya, Ya. ya, terkait dengan kasus ini. Ya. Tapi tiba-tiba terjorok aja Ya. ke kasus ini. Nah, Ya. pernah di suatu ketika di sebuah podcast, ya, Dr. Tifa mengatakan bahwa Pak Anies akan atau cocoknya menjadi sekjen PBB atau memang kalau nggak salah diturunkan Ya. Tuhan untuk membawa perdamaian atau apalah nilai-nilai ya, kebaikan ya. ke muka bumi, Iya. gitu, sehingga terlalu bagus Pak Anies ini bahkan untuk dijadikan presiden Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini membuka mata saya. Oke, sebenarnya positioning politik Dr. Tifa ada di sini, dan umumnya orang yang positioning politiknya di sini ini membenci Pak Jokowi, which is fine. Itu kan posisi politik kita. Semua orang bebas menentukan gitu. Walaupun Cuman agak halu ya. iya, walaupun halu banget. Halu yang banget ya. menyamakan dirinya sama Sokrates, ya, membuat penyamaan bahwa kasus dia ini sama dengan Indonesia sedang krisis multidimensi dan lain-lain. Iya, iya. Nah, sementara kalau Mas Roy, saya melihatnya di sini ada motif ekonomi. Motif ekonomi. Jadi di awal-awal Mas Roy melakukan ini mungkin memang belum ada pihak sponsor. Mungkin memang untuk membuat buku, menjual buku menggunakan nama Pak Jokowi yang kita sama-sama tahu lah, Pak Jokowi diomongin dimanapun pasti viral. Ya, diomongin dalam bentuk apapun, podcast kah, buku kah, atau apapun kah, pasti di situ laku. Gitu. Dan along the way, ketika mulai banyak dibicarakan orang, kemudian mulai ada kepentingan-kepentingan yang sebenarnya punya kepentingan politik yang kemudian masuk. Dan ini sudah dikatakan Pak Jokowi sendiri bahwa ada orang besar di balik ini. Dan saya meyakini orang besar yang dimaksud Pak Jokowi ini nggak ikut dari awal. Dia chip in di tengah-tengah. Dia chip in di tengah-tengah. Iya. Dia nggak ikut dari awal, dan Mas Roy melakukan ini menurut keyakinan saya sekali lagi itu dengan sangat logis dan rasional. Dengan sangat logis dan rasional. Artinya kita pakai modal sendiri dulu, ya. Nanti kalau ini menggelinding seperti bola salju dan menjadi besar, akan ada kepentingan yang kemudian ketemu di Kayak sini. bikin startup ya. Betul. Dan akhirnya Pak Jokowi sendiri yang mengatakan, saya juga bingung ini kok lama sekali ini. Pasti kan ada tangki bensin itu kan perlu disuntik. Kayak begitulah kurang lebih ya. Karena yang kita lihat ini kan nggak mungkin ya, logika orang semuanya kepleset jadi ngawur selama ini. Mulai dari mantan wakil presiden yang bilang udahlah kalau emang asli tunjukin aja. Profesor hukum yang harusnya logika hukumnya tertib. Ya kan? Mulai juga mengatakan ini kalau asli tunjukin aja, kalau enggak ya berarti palsu. Ini kan logika hukum yang enggak tertib berarti kan. Dan lain-lain, sampai dengan buzzer-buzzer di media sosial seperti terorkestrasi, dan ini lama sekali. Dan enggak mungkin, ya sekali lagi enggak mungkin di Indonesia ini logika orang-orangnya itu sengaco itu dan berjamaah. Dan begitu lama sekali. Kalau misalnya enggak ada tangkinya ini disuntik. Begitu. Jadi
Kurang lebih begitu ya. Menurut Jadi, saya Mas Roy dengan Dr. Tiva ini berbeda. Dokter Tiva emosional ya. Dr. Tiva ini diambil ya, Hmm. mungkin ya, mungkin memang untuk dimanfaatkan. Pas nih isu kita sama, let's go gitu ya. Iya, isu kita Hmm. sama, kita nggak menyukai orang yang sama, Hmm. ya. Dan Dr. Tiva ini jauh lebih polos daripada Hosinuddin misalnya ya. Iya, iya, iya. Sehingga bisa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari seorang Roy Suryo melalui Dr. Tiva. Iya. Yang tadi itu misalnya pendukung-pendukungnya, Anies bisa ikut mendukung dia. Hmm. Ya, atau di proses persidangan Dr. Tiva yang dimajuin duluan Iya. sehingga dia bisa ngelihat, Iya. sehingga Oh. pembelaannya bisa disiapkan, Hmm. ya dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya melihat antara Mas Roy dan Dr. Tiva ini adalah dua insan. Wah, kalau Dua bahasa insan. bahasa seninya dua insan yang berbeda. Yang berbeda. Oke. Hmm. Dari Bro Sigit dulu terakhir. Iya. Ada yang mau sampaikan nggak terkait Roy Suryo? Ya tadi balik lagi mungkin ya. Ini akan akan sampai kapan sebetulnya, itu pertanyaan yang saya juga nanya juga gitu, karena kayaknya kita nggak move on terus nih, materinya ngomongin Tiva sama Roy Suryo terus gitu. Ya saya sih berharap ketika nanti semua proses hukumnya sudah masuk ke pokok perkara, Dr. Tiva duluan, Mas Roy berikutnya gitu. Ya semoga saja setelah itu selesai lah. Karena capek aja gitu. Kita yang ngobrol juga dari minggu lalu kita udah bilang ya kita capek gitu. Kenapa sih harus ngobrolin Roy Suryo terus nggak penting gitu. Cuman ada update terus. Iya, ada update Iya. terus Ada gitu. aja ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Thank Bro you. Ki dan terima Thank kasih you, banyak Mas Bel. Bro Sigit. Makasih Mas Dan Bel. terima kasih banyak pemirsa Cokro TV. Pantengin terus sudut pandang karena akan ada info menarik tentang Roy Suryo maupun Jokowi selanjutnya. Terima kasih.